Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Rianka Ujung. Nama saya Rian Sanjaya. Nama saya Dewi Simamora. Nama saya Nurul Fanila. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode Vogel Expression Method. Langsung saja kita mulai. Metode VAM atau metode Vogel Approximation Method merupakan metode yang lebih cepat untuk dapat mengatur alokasi dari beberapa sumber ke beberapa daerah pemasaran. Langkah-langkah pekerjaan metode VAM: 1. Menghitung selisih dari dua biaya terendah di setiap baris dan kolom. 2. Pilih biaya selisih terbesar yang ada pada baris dan kolom tersebut. Jika dua kolom atau baris memiliki nilai selisih yang sama, maka kita dapat memilih salah satu di antaranya. Kemudian, alokasikan sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil pada baris dan kolom. 3. Hapus baris atau kolom apabila persediaan sudah dialokasikan atau permintaan yang sudah terpenuhi. 4. Ulangi langkah pertama jika jumlah persediaan belum dialokasikan sepenuhnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode VAM dimulai dari langkah pertama, yaitu 1. Menghitung selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap baris dan kolom. Pertama, kita ambil selisih angka paling terendah di baris pertama dan baris kedua, yaitu biaya 5 dan 8 diselisihkan jadi 3. Baris kedua kita ambil biaya dari 6 dan 10, yaitu kita buat selisih jadi 4. Lanjut ke sini. Oke, lanjut ke baris ketiga, kita ambil biaya terkecil juga, yaitu 8 dan 19, yaitu 11, selisihnya 11. Begitu juga ke baris keempat, yaitu kita ambil dari 6 dan 12, selisihnya 6. Selanjutnya kita ke baris 5, kita ambil biaya terendah, yaitu 5 dan 10, selisihnya 5. Oke, kita lanjut ke kolom pertama, yaitu kita ambil biaya dari terendah 8 dan 12, yaitu selisihnya jadi 4. Begitu juga ke kolom kedua, kita ambil selisih dari 6 dan 15, yaitu selisih 9. Begitu juga ke kolom ketiga, kita ambil biaya dari terkecil 5 dan 10, yaitu selisihnya 5. Begitu juga ke kolom 4, kita ambil biaya terkecil dari 5 dan 6, yaitu selisihnya 1. Oke, setelah kita mencari selisih baris dan kolom, kita lanjut ke alokasi. Ya. Oke, setelah kita mencari selisih baris dan kolom, kita lanjut langkah kedua, yaitu menentukan alokasi. Yaitu kita menentukan baris dan kolom, selisih baris dan kolom yang paling tinggi. Kita lihat di sini yang paling tinggi selisihnya adalah 11. Setelah kita menentukan selisih 11, kita beralih ke biaya terendah, yaitu 8. Oke, baiklah, karena kapasitas gudangnya 400 dan produksi pabriknya 450, langsung saja kita nulis di sini 400. Oke, kita sudah mengisi di sini 400 dan di sini kita tidak usah mengisi lagi dikarenakan kapasitasnya sudah 400. Kenapa kita tidak mengisi ini? Karena kapasitas gudang sudah 400 dan tidak bisa melebihi kapasitas. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut ke perhitungan 2. Sama seperti perhitungan pertama tadi, kita harus mencari selisihnya. Tadi kan sudah dijelaskan di perhitungan pertama, tapi kita jelaskan lagi. Untuk mencari selisih di baris selisih paling rendah, kita cari biaya terendah, yaitu di baris pertama ada 8 sama 5, yaitu 3.
6 sama 10 selisihnya 4. Di baris ketiga nggak usah dicari karena dia sudah di perhitungan pertama sudah dapat nilainya tadi. Lanjut ke baris keempat, kita cari biaya terendah yaitu ada 6 sama 12, jadi selisihnya yaitu 6. Baris kelima kita cari biaya terendah yaitu 5 sama 10, selisihnya yaitu 5. Kemudian di selisih kolom di sini ada bedanya. Kenapa? Karena di baris ketiga kita tidak menyebutkan angka 8 karena nilainya sudah ada. Jadi kita cari biaya terendah kecuali 8, yaitu ada di kolom pertama. Di sini ada dua biaya terendah yaitu 12 sama 18. Jadi selisihnya di sini 6. Lanjut di kolom kedua, biaya terendahnya yaitu ada di kolom 2 ada biaya terendah 15 sama 6, jadi selisihnya 9. Di kolom ketiga biaya terendahnya ada 10 sama 5, selisihnya 5. Di kolom 4 biaya terendahnya ada 6 dan 5, selisihnya 1. Oke, selanjutnya di sini kita cari alokasi selisih tertinggi dari selisih baris dan kolom. Di sini kan ada angka 11, tapi karena sudah perhitungan pertama kita tidak pakai lagi. Jadi kita cari selisih tertinggi yaitu angka 9. Di angka 9 di kolom 2 kita cari biaya terendah yaitu 6. Karena jumlah kapasitas gudang yaitu 150, kita tulis 150. Karena nilainya sudah dapat 150 dan jumlah kapasitasnya cuma 150, di sini kita tidak usah hitung lagi, kita cari saja. Oke, kita lanjut ke perhitungan ketiga. Jadi kita akan mencari sisi baris dan kolom dulu. Jadi ini kan sudah ada perhitungan keduanya. Ini kita hapus dulu. Ini. Oke, jadi kita akan mencari dua biaya terkecil di antara gudang-gudangnya. Jadi gudang D1 itu ada di P1, P2, P3, P4 masing-masing memiliki nilai. P1 itu memiliki nilai 20, P2 itu 15, P3 5, dalam P4 8. Jadi kita di antara P produksi itu antara produksi itu, jadi kita akan mengurangi biaya produksi terkecil. Jadi di sini di P3 dan P4 itu merupakan biaya terkecilnya. Jadi di sini adalah P4 dikurang P3 sama dengan 3. Habis itu setelah itu kita lanjut ke B4 garisnya. Di sini yang paling terkecil itu ada di P3 sama P4 12 kurang 6 ya 6. Sedangkan di gudang 5 kita ada biaya terkecil di P3 sama P4 berarti 10 kurang 5 5. Oke, di sisi kolomnya itu di P1 di sini kita ada 20 sama 12, jadi 20 kurang 12 itu 8. Di sisi baris untuk sisi kolom untuk P2 itu ada 18 sama 15 berarti 3. Yang untuk kolomnya P3 itu ada 10 sama 5 berarti 5.
selisih baris dan kolomnya. Jadi kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu mencari nilai terbesar di antara selisih baris dan kolom. Jadi di sini saya pilih ini 8 merupakan nilai terbesarnya. Setelah kita dapat nilai kolom baris dan kolom, sisi dari baris dan kolom terbesar, jadi kita akan alokasikan ke gudangnya. Di sini kita akan lihat nih biaya terkecil dari masing-masing gudang. Kita lihat ada gudang 5. Jadi karena gudang di P1 produksinya sudah ada menempati di 3 gudang 3, jadi kita cuma bisa mengalokasikan di gudang 5 itu cuma 50. Jadi total dari P1 semua adalah 450. Setelah kita mau alokasikan ke gudang 5 dengan nilai 50, ini kita eliminasi di P1 karena jumlah produksi sudah tercapai. Oke, tadi kita lanjut ke perhitungan keempat ya. Di sini kan ada nih yang belum tereliminasi di B1, B1, B4, B5. Jadi kita akan cari selisih baris dan kolom lagi. Hapus dulu. Oke, kita akan cari lagi di D1 selisih baris dari D1 kita bisa lihat ya, P4 sama P3 lagi, berarti 8 dikurang 5 sama dengan 3 selisih barisnya. Sedangkan di gudang 4 itu yang nilai terkecil di kolom P3 dan P4, berarti 12 kurang 6 lagi, berarti 6. Sedangkan di gudang 5 kita dapat biaya terkecilnya ada di P3 dan P4, berarti 10 kurang 5 itu 5. Oke, di kolom di P2 kita dapat biaya terkecilnya di gudang 1 sama gudang 5, berarti 18 kurang 15 3. Di kolom P3 kita cari biaya terkecilnya di gudang 1 dan gudang 5, berarti 10 kurang 5 sama dengan 5. Di P4, kolom P4 kita akan cari lagi nilai terkecil biayanya di gudang 4 sama gudang 5, berarti 6 dikurang 5 1. Nah, setelah itu kita akan mencari sisi baris kolom terbesar. Sisi baris kolom terbesar itu adalah di gudang 4. Di sini, setelah kita menentukan sisi baris selisih baris dan kolom terbesar, kita akan memilih biaya terkecil dari, yaitu adalah di kolom keempat di gudang 4. Berarti di sini kita alokasikan 350. 350. Setelah itu, karena jumlah kapasitas dari gudang 4 sudah terpenuhi, maka kita eliminasi. Selanjutnya kita akan ke perhitungan kelima. Di perhitungan kelima ini kita menentukan selisih dua angka rendah ya. Untuk di barisan pertama, di sini ada 8 dan 5, selisihnya masih 3. Nah, kemudian untuk baris kedua, 3 dan 4 itu kita tidak usah cari selisihnya lagi karena itu sudah mencukupi. Kemudian di angka kelima, yaitu dua angka rendahnya 10 dan 5, selisihnya 5. Kemudian masuk ke selisih kolom. Untuk selisih kolom yang kolom kedua yaitu 15 dan 18 itu 3, dan untuk kolom ketiga 5 dan 10 yaitu selisihnya 5. Yang terakhir yaitu kolom keempat
biayanya 8 dan 5 yaitu 3. Kita sudah mencari selisih baris dan kolom. Kemudian kita akan mengisi untuk alokasinya. Di sini kita cari selisih yang paling besar. Di sini ada yang paling besar yaitu 5. Ada sini ada 5, 2 yaitu yang di baris kelima dan kolom ketiga. Terserah mau yang ini ataupun yang ini. Saya pilih yang baris kelima. Dan kita akan meletakkannya di biaya kelima. Kenapa? Karena biaya kelima adalah yang kecil. Karena ini sudah 300, maka yang diperlukan di sini adalah 250. Nah, sudah 250, maka totalnya 350 tambah 250 yaitu 600. Karena sudah penuh dan barangnya produksinya sudah tidak ada lagi, maka untuk kolom keempat kita silang saja. Dan di sini kolom keempat kita tidak usah ikutkan lagi. Oke, lanjut kita ke perhitungan selanjutnya. Baik, kita akan lihat lagi untuk selisihnya. Baris pertama 15 sama 5 itu 5. Kemudian kita lihat lagi untuk baris kelima 18 10 selisihnya 8. Kemudian untuk baris selisih kolomnya 15 18 masih 3. Kemudian 5 dan 10 tetap 5. Kemudian kita menentukan selisih paling tinggi. Di sini selisihnya ada 3, 5 dan 8. Di sini 8 yang paling tinggi selisihnya. Terus kita alokasikan di baris ke 5 10. 3 10. Karena di baris ke-5 ini kapasitasnya harus 500, maka kita isi sisanya 250 tambah 50 300, jadi sisanya 200. Oke, baris ke-5 ini sudah penuh kapasitasnya, maka di sini kita silangkan lagi. Ya, sudah tidak ada lagi ya. Kemudian untuk baris pertama, karena tinggal ini ya, model ini kapasitasnya 250. Kemudian biaya yang paling kecil ada di 5. Kita lihat, kita tulis saja 250. Terus yang kolom kedua kita silang saja. Oke, sudah terpenuhi ya di baris kedua, baris pertama, yaitu kapasitasnya 250. Baik, sekarang kita akan menentukan total biaya, yaitu kita akan menghitung dari 250 kali 5, kemudian 150 dikali 6, lalu 400 dikali 8, Rp350 dikali 6, lalu 500 dikali 12, kemudian 50 dikali 12, lalu 200 dikali 10, yang terakhir 250 dikali 5, yaitu hasilnya 11.300. Intinya dari metode FAM ini yaitu mencari selisih dua biaya terkecil dari baris dan kolom. Sekian penjelasan dari metode FAM.
Akhir kata kami ucapkan terima kasih.